Nah, di sini barulah Prabu Siliwangi berpikir lagi, aduh nggak bisa nih kalau misalnya dibiarin kayak gini terus. Jadi Prabu Siliwangi lebih memilih menjaga keutuhan Pajajaran daripada menekan mereka. Ya. Di titik ini Prabu Siliwangi juga tetap teguh pada keyakinan lamanya. Meskipun anak cucunya di Cirebon udah pada mulai masuk Islam nih, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Nah, perbedaan keyakinan ini sebenarnya juga bukan masalah pribadi, Wak, tapi pelan-pelan membuat cara mereka memimpin, aturan yang mereka pakai dan juga keputusan yang mereka ambil jadi macam nggak sejalan gitu sama aturan-aturan kerajaan Pajajaran. Tapi keputusan memaklumi itu, Wak, ternyata ada harga yang harus dibayar. Semakin lama posisi Pajajaran ini makin melemah dan mulai kalah pamor gitu loh sama Banten dan Cirebon. Bahkan ekonomi di dua wilayah pesisirnya juga mulai tumbuh pesat. Wah, karena ya pelabuhannya makin ramai ya kan. Alhasil pemasukan dagang yang tadinya ngalir ke Pajajaran sekarang udah makin terpusat ke Cirebon dan ke Banten. Nah, di sini barulah Prabu Siliwangi berpikir lagi, aduh nggak bisa nih kalau misalnya dibiarin kayak gini terus. Aku harus cari cara supaya mereka kembali lagi ke bawah pengaruhku. Nah, di saat Prabu Siliwangi ini berusaha untuk menguatkan posisinya kembali, Wak, muncullah ini saudagar-saudagar Portugis ke pelabuhan Sunda Kelapa. Ini salah satu pelabuhan yang paling ramai kali di Pajajaran, namanya Sunda Kelapa. Datang orang Portugis di situ. Nah, saudagar-saudagar ini datang membawa rempah-rempah, senjata, sama kabar-kabar politik dari luar negeri ya kan. Nah, di situ Prabu Siliwangi mikir, ini kayaknya bisa lah ini aku kerjasama sama mereka. Siapa tahu Portugis bisa bantu aku untuk melemahkan posisi Cirebon sama Banten gitu kan. Nah, berawal dari keinginan itu, akhirnya di tahun 1522 Prabu Siliwangi pun menjalin perjanjian Sunda Portugis di pelabuhan Sunda Kelapa. Tapi ya sayangnya Portugis tuh nggak pernah betul-betul menepati janji itu, Wak. Enggak. Tiang batu yang mereka pasang tuh cuma buat dijadiin pajangan aja di situ. Padahal di masa itu, Wak, tekanan dari pesisir makin berat loh, Wak. Dan posisi Pajajaran sebagai kerajaan besar juga mulai goyah.